Malam pun tiba. Tiba-tiba anggota senior yang indigo tersebut merasa kalau ramai banget di tempat ini. Dan auranya yang paling mencekam itu dari arah sungai mati tersebut. Dan goa yang ada di bawah dermaga yang mereka duduki. Seperti ada banyak orang yang sedang memandangi ke arah mereka, di mana semua calon anggota muda dan senior pun sudah mulai kelelahan. Karena mereka kan latdas sudah hampir seminggu, bro. Pasti antara mental, fisik, dan pikiran mereka itu udah mulai nggak fokus. Udah mulai berkurang lah fokus mereka. Badan mereka sudah mulai letih, dan rasa ngantuk pun udah sangat berat. Karena di setiap malamnya ada ronda dari panitia. Ada yang tidak tidur untuk memantau para anggota muda ini apakah mereka sudah aman atau tidak, dan untuk berjaga-jaga juga. Nah, ada kejadian di mana salah satu dari calon anggota baru mulai berhalusinasi, bro, bahwa dia melihat ada makhluk di sungai mati tersebut. Dan batu yang ada di bibir sungai mati tersebut yang seperti gapura itu masuk ke sebuah istana katanya. Sambil menunjuk tuh ke arah kedua batu besar tersebut yang ada di sungai mati. Si senior yang tahu pun akan cerita itu mulai panik, bro, dibarengi dengan anggota senior yang indigo itu. Si senior ini seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia pun memberitahu kepada ketua panitia agar mengumpulkan para panitia dan menarik anggota muda itu untuk rapat sebentar untuk membahas masalah ini. Karena gini deh, kalian itu udah capek, mental kalian sudah lelah, pikiran kalian udah bagus, ada satu orang aja yang melihat kejadian aneh tuh kalian pasti ricuh loh. Kalian pasti panik juga. Makanya dari panitia latdas tersebut mengumpulkan semuanya nih untuk menenangkan mereka dan membahas apa yang akan dilakukan selanjutnya semisal ada kejadian yang tidak terduga. Si senior yang indigo ini pun mengatakan bahwa penunggu di daerah ini marah. Dia bilang, kalian tahu nggak yang ada di sungai mati tersebut? Di sana adalah desa Memedi atau Makhluk Halus. Goa yang ada di bawah dermaga itu ada makhluk wanita bertubuh setengah ular. Dan di atas, di parkiran, ada deretan makhluk menyerupai manusia yang berjajar sedang melihat ke arah kita. Itu jumlahnya sekitar puluhan, dan mereka pun sudah mengawasi kita dari pertama kali kita menginjakan kaki di sini. Mereka seakan tidak suka kita berada di sini karena mengganggu tempat tinggal mereka. Dan ada senior yang menimpali perkataan si senior indigo ini, bahwa kita sudah mengaturkan pejati dan sudah melakukan persembahyangan di tubuh itu setiap hari. Ditanggapilah oleh senior yang indigo ini bahwa itu memang sudah benar. Tetapi ada salah satu dari anggota yang sudah berbuat hal yang tidak sopan di sini. Dan kita juga terlalu ribut di sini, mereka tidak suka. Sebenarnya di hari pertama kita sudah diganggu, tapi masih dilindungi oleh penjaga yang ada di tugu tersebut. Tetapi akhirnya sang penjaga pun merasa terganggu juga dengan kita. Makanya kita tidak dilindungi lagi, bro. Calon anggota muda ini adalah permulaannya. Yang lain akan menyusul. Kalian siap-siap aja. Begitu katanya. Semua panitia dan senior pun terkejut mendengarkannya dan membahas latdas ini akan dilanjutkan atau tidak. Akhirnya sang ketua panitia pun mengambil keputusan bahwa acara ini akan tetap dilanjutkan karena sudah terlanjur berjalan. Kita sebagai panitia akan berjaga semalaman. Semua panitia akan berjaga semalaman menjaga para calon anggota baru ini agar tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Kejadian aneh pun mulai muncul, bro, satu persatu. Sekarang giliran para calon anggota baru yang wanita nih, yang mengaku melihat penampakan makhluk di balik pepohonan hutan yang ada di samping sungai mati tersebut. Ada banyak katanya dan sedang melihat ke arah saya. Alhasil si calon anggota baru ini teriak dong dan membuat panik kelompoknya, bro. Hari itu masih siang loh.
Kalau nggak salah sekitar jam 1-an siang. Yang jadi pendapat awal saya, itu mungkin karena mereka kelelahan dan sudah tidak fokus lagi. Maka muncullah halusinasi seperti itu. Apalagi ini kan sudah hari ke-6 bro. Pasti mereka udah capek banget. Semua panitia pun menghampiri si calon anggota muda nih untuk menenangkan mereka. Tiba-tiba ada angin dingin yang berhembus di tengah-tengah lokasi latdas tersebut bro. Aneh nggak sih? Kita kan semua tahu pesisir itu kan hawanya panas. Pesisir pantai itu kan hawanya panas. Walaupun ada angin kan adem jadinya. Ini malah anginnya dingin bro. Si senior indigo ini pun sadar angin itu hanya ada di tengah-tengah lokasi latdas. Sedangkan di luar lokasi tidak ada angin sama sekali. Pohon-pohon yang ada di atas tempat parkir motor itu pun tidak bergerak sama sekali bro. Dia berpikir ada yang nggak beres nih. Dia pun mencoba untuk memberitahukan ke teman-teman panitia lain agar cepat-cepat ke Tugu dan mengaturkan canang dan beberapa sesajen untuk meredakan suasana. Setelah mereka mengaturkan canang dan mengaturkan beberapa sesajen, angin yang berhembus tadi pun semua sudah menghilang. Suasana sudah mulai kondusif sampai dengan sore hari. Lalu para calon anggota muda ini pun dikumpulkan untuk masak bersama dan makan bersama. Karena besok hari terakhir mereka di sana dan juga ada prosesi pelantikan menjadi anggota baru. Tetapi para panitia melihat banyak dari calon anggota tersebut seperti ketakutan bro. Terlihat kengerian di wajah mereka. Di balik kengerian tersebut ternyata ada juga dari calon anggota muda tersebut, orang indigo juga, dan dia tidak berani bercerita kepada panitia, tetapi dia sudah menceritakannya kepada teman-temannya akan apa hal-hal yang sudah dia lihat di tempat tersebut. Sang panitia pun mendatangi si calon anggota yang indigo ini loh, dan bertanya sebenarnya kamu melihat apa di sini, dengan sedikit desakan dan memang harus dikatakan. Akhirnya si calon anggota muda ini berbicara. Pada saat pertama kali masuk di sini, dia sudah merasakan hal yang nggak enak. Pertama, di tempat parkir tersebut, di atas, dia melihat sekali banyak arwah penasaran yang berkumpul di sana, bro. Setelah masuk ke area dan melihat ke arah Sungai Mati, yang ada 2 batu seperti pintu masuk tersebut, di sana adalah perkampungan Wong Samar atau makhluk halus. Dan goa di bawah dermaga tersebut ada wanita yang setengah badannya itu ular. Ini relate kan sama cerita si senior yang indigo ini. Jadi ada 2 informasi nih dari orang yang berbeda. Berarti apa yang ada di sana itu emang benar bro. Seinformasinya si calon anggota muda yang indigo ini, dari awal mereka semua makhluk ini memang tidak suka dengan kita. Mereka tidak suka diganggu. Mereka tidak suka rumahnya diganggu. Sambil si anggota muda yang indigo ini menunjuk ke arah atas tebing Sungai Mati dan goa di bawah dermaga itu. Mereka sedang melihat ke arah kita dengan ekspresi marah. Dan si calon anggota muda ini pun bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua pun pada bingung bro pada saat itu. Para panitia pun bingung, apalagi para calon anggota muda. For your information, walaupun orang itu indigo, dia nggak bisa berbuat apa-apa bro, karena ada tipikal indigo yang cuma bisa melihat aja, tidak bisa melawan. Tetapi ada juga beberapa orang-orang indigo yang bisa melawan hal-hal yang seperti itu. Seluruh orang yang ada di sana itu senyap beberapa saat sebelum ada salah satu senior mengatakan untuk kembali ke pos kalian, ke camp kalian masing-masing. Karena kami para panitia akan membicarakan hal ini terlebih dahulu. Setelah mereka melakukan pembahasan, akhirnya si senior yang indigo ini pun mengatakan dia mendapatkan bisikan bro dari beberapa makhluk yang ada di sana. Sebenarnya mereka risih kita ada di sini dan amarah mereka pun memuncak nih karena ada beberapa anggota yang istilahnya ribut, kencing sembarangan, dan buang hajat sembarangan. Karena kita dari awal kan sudah memberitahukan
ke para panitia dan para calon anggota muda ini, kalau kita kencing itu permisi dulu. Kalau kita mau buang hajat itu, kita kubur dalam-dalam. Jangan dibiarin seperti itu. Anggapannya gini loh, ada orang yang bertamu ke rumah kita sudah welcome, walaupun kita seorang introvert yang gak suka diganggu sama orang, kita welcome, tapi tamu itu ngelunjak bro. Istilahnya dia ngacak-ngacak si rumah kita, ya jelas kita marah dong. Disinilah aware yang saya maksud di awal. Kalian itu kalau sudah meminjam tempat, istilahnya kalian minjam tempat pada warga sekitar, walaupun itu kelihatan ataupun enggak, kalian harus tetap menghormati aturan tempat tersebut. Kalau tidak, ya hasilnya seperti ini bro. Akhirnya si senior yang sebelumnya melakukan survei lokasi buka suara nih. Sebenarnya dia tidak mau membahas masalah ini, tetapi apa yang dikatakan oleh calon anggota tadi memang benar adanya. Karena pada saat kami berempat mensurvei lokasi ini, kami seperti merasakan hal-hal yang tidak mengenakan di sini, seperti merinding, dan serasa kami itu ada di dimensi lain bro. Kami berempat hanya berpikir positif aja pada saat itu, karena tempat ini mungkin memang sepi. Setelah itu, kami pulang dari tempat ini dan mampir ke salah satu warung milik warga. Si pemilik warung pun berkata, kenapa kalian berani sekali ke sana? Kami para warga lokal pun jarang ada yang berani ke sana. Kalian tahu kan, ada dermaga terbengkalai di sana. Itu ada ceritanya, kenapa tidak dipakai lagi. Tapi saya nggak jelas dengar pada saat itu. Di tempat parkir motor yang ada ilalangnya itu, bekas tempat pembantaian orang-orang pada zaman dulu bro. Kejadian masa lalu kita, kejadian besar untuk rakyat Indonesia. Ada puluhan orang yang dibantai di sana. Dan juga kalian melihat Sungai Mati kan ada di sana. Di sana ada perkampungan para Wong Samar. Mereka sering menampakkan diri bro pada siang hari. Dan sore harinya juga terkadang mereka menampakkan diri. Kalian tidak melihat apa-apa yang memangnya di sana? Pertanyaan dari si pemilik warung. Dan di bawah dermaga itu ada juga penunggunya. Sesosok makhluk wanita yang setengah badannya itu ular. Jangan sampai ganggu dia ya, bisa bahaya nanti. Kan jadinya ini sudah ada 3 sumber bro. Ada 3 sumber yang mengatakan hal yang sama. Jadi mereka semakin yakin nih. Para panitia itu pada saat melakukan rapat, mereka semakin yakin bahwa makhluk-makhluk tersebut memang ada di sana bro. Setelah mendengarkan cerita dari keempat senior yang melakukan survei lokasi tersebut, para panitia dan senior-senior lainnya pun protes. Kenapa kalian tidak bilang dari awal? Kalau memang seperti ini, tempat ini tidak akan kita pakai buat lakdas. Ada juga senior yang agak skeptis bro dengan hal-hal mistis. Dia pun menjawab, kita ini hanya lelah bro. Jadi kita berhalusinasi dan terbawa euforia kejadian ini. Coba deh kita berpikir jernih. Dan ditimpali juga oleh senior yang indigo ini. Kalau dipikir dengan logika memang benar apa yang kamu bilang. Tetapi ada hal-hal yang tidak kamu ketahui di dunia ini. Makanya kamu denial dengan hal-hal yang seperti ini. Sang ketua pun menghentikan nih perdebatan itu. Dan menanyakan kepada senior yang melakukan survei sebelumnya, kenapa kalian tidak memberitahu kami tentang tempat ini? Apa yang menjadi keputusan dan landasan kalian sebenarnya? Si senior yang melakukan survei ini pun menjawab, acara yang akan kita lakukan waktunya itu tinggal 2 minggu. Sedangkan kita semua tahu, untuk melakukan persiapan acara sebesar ini, kita perlu waktu berbulan-bulan. Jadi pada saat itu saya dan yang lainnya memutuskan untuk tetap melakukan lakdas di sini. Kalau tidak acara kita gagal total bro. Kita nggak akan lakdas pada hari ini. Si senior yang melakukan survei ini pun bertanya nih, apakah kalian mempunyai plan B untuk hal ini? Sedangkan kita semua disibukkan dengan perkuliahan sembari kita memikirkan organisasi ini. Semua pun tidak bisa menjawab bro. Karena ada benarnya juga. Ada benarnya juga, tapi ada hal yang selek sedikit sih menurut saya. Harusnya dari jauh-jauh hari mereka sudah melakukan survei tempat dan mencari tahu latar belakang dari tempat
mereka latdas sekarang. Setelah hening beberapa saat, sang ketua panitia pun mengambil keputusan bahwa acara ini akan kita selesaikan, dan para panitia harus tetap mengawasi para calon anggota muda kita. Selesai dari pembahasan itu, terdengar suara teriakan, bro. Para senior pun kaget dan bergegas menuju anggota muda itu berteriak. Sampai di sana, tiba-tiba api unggun di dekat camp para calon anggota muda tersebut tiba-tiba berkobar besar. Berkobar besar itu seperti apa ya? Itu seperti kayak kebakaran hutan, bro. Gede banget apinya, katanya si putra ini. Itu api unggun biasa loh. Api unggun kan kecil tuh. Api unggun kecil dengan kayu bakar seadanya. Tapi kenapa bisa berkobar seperti itu? Bukannya hal tersebut cukup aneh? Kalau kita menghidupkan api unggun, ya standarnya itu kan palingan semeteran, bro, apinya. Tapi ini enggak, lebih dari 1,5 meter, bro. Bayangin. Semua pun bergegas mengambil ember dan menyiram api tersebut dengan air laut agar segera padam. Sebagian dari panitia memegangi si calon anggota ini yang berteriak tadi. Sambil menunjuk-nunjuk ke arah panitia, si calon anggota muda ini berbicara, Pesu konyolin dini. Ragane sampun ngugul ane ngoyong dini. Dia ngadekin pohon getih dini. Adone uyut gen gayane masih dini. Yang artinya, keluar kalian semua dari sini. Kalian sudah mengganggu penunggu di sini. Saya mencium bau darah di sini. Nah, itu kemungkinan ada salah satu anggota muda yang menstruasi, bro. Ada juga yang ribut sekali di sini. Ternyata si anggota muda itu kerasukan, bro. Setelah anggota muda ini selesai berbicara, satu persatu anggota muda yang lain mulai kerasukan. Para panitia dan para senior pun panik semua. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena lebih banyak calon anggota mudanya daripada para senior dan panitia. Ada yang mau lari ke pantai, ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke goa. Malam itu pokoknya chaos banget. Sembari beberapa panitia dan para senior menangani para anggota muda yang kerasukan, sebagiannya lagi langsung lari mencari pemangku setempat. Itu kalau nggak salah udah jam 11 malam, bro ya. Bayangin jam segitu di daerah pedalaman. Menuju ke desa pun sekitar 2 kiloan. Memang tidak terlalu jauh sih. Kesana kemari mereka mencari pemukiman yang masih ada orang terbangunnya. Tapi entah kenapa pada saat itu mereka tidak menemukan rumah satupun. Padahal dari tempat lokasi latdas ke pemukiman warga itu sekitar 2 kilo, bro. Pada saat itu mereka tidak melihat ada rumah. Entah apa yang terjadi itu. Entah mereka ditutup matanya kah atau bagaimana. Saya kurang tahu sih ya. Akhirnya, karena mereka terlalu lama di luar dan tidak menemukan rumah warga, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat latdas, bro. Suasananya pun masih mencekam, bro, karena 15 dari 20 peserta latdas mengalami kerasukan. Dengan pengetahuan mereka yang terbatas, mereka pun berdoa dan mengucapkan gayatri mantra, sembari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan jalan atas situasi tersebut. Dan akhirnya si senior yang indigo ini pun mendapatkan bisikan dari salah satu penunggu di sana, di mana penunggu tersebut berwujud kakek-kakek tua berjubah putih yang menganjurkan untuk menghaturkan canang dulu ke bibir pantai dan tugu yang menguasai tempat tersebut. Berdoalah kamu meminta perlindungan dan meminta maaflah di tugu tersebut. Juga mintalah tirta pengelukatan di bibir pantai kepada Dewa Baruna yang menjadi penguasa laut. Kemudian siratkanlah satu persatu air pantai yang kamu minta tadi ke masing-masing peserta yang kerasukan. Dengan cepat si senior yang indigo ini pun menuruti apa yang dikatakan perwujudan kakek-kakek tua tadi. Dia mengaturkan canang ke pelingi tersebut dan mengucapkan maaf atas apa yang mereka lakukan selama ini di sini, dan memohon maaf terhadap kesalahan mereka yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tiba-tiba suasana yang mencekam itu pun sedikit turun, bro, intensitasnya.
Dan para anggota muda yang mengamuk menjadi diam, menjadi lebih tenang lah, tapi masih dalam posisi trans atau kerasukan. Si senior ini pun bergerak kembali nih ke bibir pantai mengaturkan canang dan meminta tirta pengelukatan untuk para anggota yang kerasukan agar mereka cepat sadar, dan makhluk yang merasuki para calon anggota muda pun keluar semuanya. Setelah itu dia mengambil air laut satu gelas, lalu disiratkan ke masing-masing anggota Latdas yang kerasukan. Alhasil semua calon anggota muda itu pun kembali sadar, bro, tapi dalam kondisi lemas. Para calon anggota muda pun dikumpulkan nih di camp panitia dan senior. Mereka dibuatkan makan dan diberikan minuman hangat agar mereka tenang dulu. Baru mereka akan ditanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Tak selang beberapa lama setelah situasi dan kondisi para calon anggota muda ini kondusif, dan salah satu senior pun bertanya nih, apa yang terjadi kepada kalian sebenarnya? Salah satunya pun menjawab, kami semua melihat seperti ada kerumunan manusia, Kak, di dalam hutan tersebut. Setelah itu mereka mulai mendekat. Lalu udah gelap aja, Kak, pandangan kami. Dan kami terbangun di pantai bersama kakak-kakak senior dalam kondisi lemas. Dan ada juga salah satu dari calon anggota muda berkata, kami juga melihat ada sesuatu yang terbang di atas langit, Kak. Kami kira kami berhalusinasi. Kan karena capek jadi kami mikirnya berhalusinasi, Kak. Tapi kok mereka semakin mendekat, setelah itu gelap, Kak. Sama yang kayak dibilang dia tadi. Si senior pun mencoba untuk menenangkan para anggota Latdas dan menginformasikan bahwa situasi sudah aman dan kondusif. Jadi kalian bisa tidur bersama kami di sini sekarang. Teng. Waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi, bro. Dimana ada senior yang tetap terbangun untuk berjaga. Dan si senior indigo ini pun ikut berjaga, bro. Ditanyalah dia oleh salah satu panitia bagaimana dia tahu cara menyadarkan mereka semua. Berceritalah dia bahwa dia tadi ditemui oleh kakek-kakek berjubah putih yang menyuruhnya melakukan itu semua. Suasananya entah kenapa tenang sekali sekarang, bro. Jauh berbanding terbalik dengan apa yang terjadi beberapa jam lalu. Matahari pun mulai terbit. Para senior pun membangunkan para calon anggota muda untuk melakukan Latdas hari terakhir, di mana agendanya adalah pengangkatan calon anggota muda menjadi anggota muda. Akhirnya acara selesai. Mereka kembali lagi ke kampus dan pulang ke rumah mereka masing-masing, di mana semua anggota muda tersebut dan para panitia dan para senior akan mengingat bahwa Latdas kali ini adalah Latdas yang paling berkesan dan paling horor yang pernah mereka lakukan. Dan wow, menurut saya cerita ini sih lumayan ya, dimana horornya dapat banget, nggak langsung tiba-tiba horor lu biasanya, tapi sedikit demi sedikit muncul hal yang tidak beres, dan boom, di hari terakhir akhirnya meledak. So, sampai di sini aja ceritanya. Dan ingat, berkaca dari kejadian ini, tetaplah sopan dan jaga attitude kalian dimanapun kalian berada, apalagi di tempat yang dianggap seram atau keramat. Jika tidak, ya tanggung sendiri akibatnya. Sebagian mungkin dari kita boleh nggak percaya hal yang begituan ya, tapi jika kita mengalami langsung, baru kita akan sadar kalau kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Jadi camkan itu baik-baik. Saya Krishna dari Legend Story, pamit undur diri.